Baik, kita buka firman Tuhan pagi hari ini, yaitu terambil dari kitab Ayub pasal yang ke-7. Ayub pasal yang ke-7 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-21. Sekali lagi firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama, yaitu terambil dari kitab Ayub pasal yang ke-7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-21. Kita akan membacakannya berganti-gantian. Saya akan memulai dengan membacakan ayat yang ganjil dan Bapak Ibu Saudara akan melanjutkannya dengan membacakan ayat yang genap. Di bawah perikop, hidup itu berat. Bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Demikianlah dibagikan kepadaku bulan-bulan yang sia-sia dan ditentukan kepadaku malam-malam penuh kesusahan. Bila aku pergi tidur, maka pikiranku, bilakah aku akan bangun? Tetapi malam merentang panjang dan aku dikam oleh kegelisahan sampai dini. Berengah dan abu menutupi tubuhku, kulitku menjadi keras lalu pecah. Hari-hariku berlalu lebih cepat daripada torat dan berakhir tanpa harapan. Ingatlah bahwa hidupku hanya hembusan nafas, mataku tidak akan lagi melihat yang baik. Orang yang memandang aku tidak akan melihat aku lagi, sementara engkau memandang aku tidak ada lagi. Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Ia tidak lagi kembali ke rumahnya dan tidak akan dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Oleh sebab itu aku pun tidak akan menahan mulutku. Aku akan berbicara dalam kesesakan jiwaku, mengeluh dalam kepedihan hatiku. Apakah aku ini laut atau naga sehingga engkau menempatkan penjaga terhadap aku? Apabila aku berpikir, tempat tidurku akan memberi aku penghiburan, dan tempat pembaringanku akan meringankan keluh kesahku. Maka engkau menghidupkan aku dengan impian dan menghidupkan aku dengan sehingga aku lebih suka dicekik dan mati daripada menanggung kesusahanku. Aku jenuh, aku tidak mau hidup untuk selama-lamanya. Biarlah aku karena hari-hariku hanya seperti hembusan nafas saja. Apakah gerangan manusia sehingga dia kuanggap agung dan kau perhatikan? Dan kudatangi setiap pagi dan kunjungi setiap saat. Bilakah engkau mengalihkan pandanganmu daripadaku dan membiarkan aku sehingga aku sempat menelan ludahku? Kalau aku berbuat dosa, apakah yang telah kulakukan terhadap engkau yang menjaga manusia? Menjaga engkau menjadikan aku sesaran sehingga menjadi beban bagi aku. Yes, lanjut, silakan baca Bapak Ibu, Saudara silakan. Dan engkau tidak mengampuni pelanggaranku dan tidak karena sekarang aku terbaring dalam debu dan engkau akan mencari aku, tetapi aku tidak akan ada lagi. Baik, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, sebagaimana teks firman Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama, yaitu terambil dari kitab Ayub pasal yang ke-7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-21. Dan kita sudah melihat bagaimana perikop dikatakan hidup itu berat. Ini adalah keluh kesah yang disampaikan oleh Ayub ketika dia berbicara dengan sahabat-sahabatnya. Nah, saudara perhatikan baik-baik bahwa secara manusiawi Ayub itu merasa bahwa persoalan yang dia hadapi itu terlalu berat. Namun saudara perhatikan bahwa bukan karena masalah yang menyebabkan dia meninggalkan Tuhan. Amin. Nah, tema firman Tuhan pagi hari ini yaitu iman tidak tergantung keadaan. Sekali lagi, firman Tuhan dengan tema iman tidak tergantung keadaan yang terambil dari kitab Ayub pasal yang ke-7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-21.
Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, walaupun keadaan dan situasi di sekitar kita bisa saja berubah, tetapi iman kita tidak bisa dipengaruhi oleh perubahan keadaan dan situasi tersebut. Karena apa? Karena iman kita dibangun di atas dasar yang kuat, di atas dasar firman Tuhan. Dan firman Tuhan adalah dasar yang kuat, dasar yang tidak tergoyahkan. Firman Tuhan itu kekal adanya. Katakan amin. Kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus, minggu yang lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang keyakinan Ayub digoncang oleh masalah yang disebabkan oleh iblis. Tetapi kenapa keyakinan Ayub tidak dapat tergoncang? Karena keyakinan Ayub itu dibangun di atas dasar Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang ia percayai. Itu berbeda dengan keyakinan istrinya. Saudara perhatikan baik-baik. Berbicara soal kehilangan, tentunya bukan hanya Ayub saja yang merasa kehilangan. Kehilangan ternaknya, kehilangan lembu sapi, keledai, kehilangan kambing domba, kehilangan unta-untanya, kehilangan para pekerjanya, bahkan kehilangan anak-anaknya yang berjumlah 10 orang. Itu tidak hanya dirasakan oleh Ayub, tetapi juga dialami oleh istrinya. Dan saudara perhatikan baik-baik, keyakinan Ayub tidak tergoncang oleh persoalan itu. Sedangkan keyakinan istrinya tergoncang dengan persoalan tersebut. Apalagi dia melihat bahwa Ayub tidak dalam keadaan sehat. Tubuhnya sudah dipenuhi dengan borok dari ujung kaki sampai ke batu kepalanya. Mengapa kekasih Tuhan? Dasar keyakinan istri daripada Ayub tergoncang. Karena dasar keyakinan Ayub, istri Ayub itu dibangun di atas dasar hal-hal yang baik saja. Betul? Makanya kita sudah mendengar firman Tuhan berkata, Ayub berkata seperti ini kepada istrinya, apakah kita hanya menerima yang baik dari Allah saja, sedangkan yang buruk tidak? Ayub tahu persis bahwa keyakinan istrinya dibangun di atas dasar hal-hal yang baik saja. Jadi dalam keadaan berkati, aman. Tidak ada masalah, aman bagi istri Ayub. Tapi begitu ada persoalan datang, dia mulai berkata kepada suaminya Ayub, kutukilah Allahmu dan matilah. Perhatikan baik-baik. Memang dalam satu rumah tangga itu kita berharap supaya suami istri itu punya keyakinan yang sama. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa di dalam satu rumah tangga itu ada istri yang punya dasarnya lebih kuat dari suami. Atau sebaliknya. Dan kalau memang itu ada, saya berdoa supaya itu saling menguatkan. Katakan amin. Tapi saudara perhatikan di sini, ketika persoalan itu datang, sebenarnya istri Ayub itu harus menjadi pendamping yang setia untuk terus menguatkan Ayub. Karena ada nilai plus. Ayub sakit sedangkan istrinya tidak. Berarti yang harus dilakukan oleh istri Ayub adalah dia harus menguatkan Ayub. Karena Ayub dalam keadaan sakit yang membutuhkan dorongan, semangat, motivasi bagi Ayub agar dia semakin kuat dengan keadaan yang dihadapi. Tapi itu pun Ayub sendiri yang bisa mengatakan kepada istrinya, omonganmu seperti perempuan gila. Kasih Tuhan yang diberkati Tuhan, perhatikan baik-baik. Ayub tidak mengikuti ucapan istrinya yang mau menyebabkan dia berdosa kepada Tuhan. Jangan sampai saudara dapat dipengaruhi untuk tinggalkan Tuhan. Amin.
Karena bisa saja ada suami yang mempengaruhi istrinya untuk kasih tinggal Tuhan. Atau sebaliknya ada istri yang kasih pengaruh suaminya untuk kasih tinggal Tuhan. Ada orang tua yang bisa larang anaknya untuk tidak datang sama Tuhan. Atau sebaliknya, saudaraku yang diberkati Tuhan. Tapi dengarkan baik-baik. Kalau kita punya dasar keyakinan yang kuat, itu tidak akan tergoyahkan. Amin. Haleluya. Dasar keyakinan itu kuat atau tidaknya akan terlihat saat persoalan itu datang. Ketika ada cobaan datang, terus kita menang atas godaan itu, kita menang atas cobaan itu, kita menang atas persoalan itu, berarti keyakinan kita itu kuat. Sedangkan atau sebaliknya, ketika persoalan datang, cobaan datang, godaan datang, terus kita berdosa oleh karena pencobaan itu, maka buktinya dasar kita lemah, dasar kita tidak kuat. Amin. Ini terlihat dari dua orang, Ayub dan istrinya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau dasar kita kuat, maka sudah pasti apapun badai persoalan, apapun tantangan, apapun godaan, apapun cobaan, tidak bisa menggoyahkan kita. Amin. Nah, saudara perhatikan baik-baik di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Saya minta satu orang dengan cepat buka dan baca 1 Korintus pasal yang ketiga ayatnya yang ke-11. 1 Korintus 3 ayat 11. 1 Korintus 3 ayat 11, silakan. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus. Jadi dasar kita itu Tuhan. Dasar kita itu Yesus Kristus. Amin. Dasar keyakinan dari Ayub ini adalah Tuhan itu sendiri. Dan Tuhan yang dimaksudkan di sini adalah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ayub adalah seorang yang saleh. Ia adalah seorang yang jujur. Ia adalah seorang yang takut akan Allah. Dan dia adalah seorang yang menjauhi kejahatan. Betul? Ayub juga adalah seorang yang sangat kaya pada waktu itu. Perhatikan baik-baik. Ayub tidak hanya seorang hamba Tuhan yang saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan, tetapi dia juga mapan dalam hal finansial. Ayub punya uang. Ayub punya harta benda. Ayub punya ternak. Bahkan dia punya para pekerja. Dan keluarga yang baik, saudaraku. Dari Ayub tidak hanya sekedar di mata Tuhan, dia adalah hamba Tuhan yang saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan, tetapi dia juga adalah orang yang sangat diberkati pada waktu itu. Tetapi saudara dan saya perlu perhatikan di sini, sekalipun Ayub adalah seorang yang diberkati, seorang yang kaya pada zaman itu, namun Ayub tetap meluangkan waktunya untuk menyembah dan menaati Tuhannya. Amin. Ayub tidak merasa dia orang yang paling sibuk. Ayub tidak merasa karena gara-gara uang, gara-gara pekerjaan, gara-gara harta benda, ternak dan lain sebagainya, dia tidak punya waktu untuk Tuhan. Tidak. Sekalipun dia memiliki semuanya itu, dia masih punya waktu. Bahkan boleh saya katakan, dia tetap meluangkan waktunya untuk menyembah dan menaati Tuhan yang ia percayai dalam segala sesuatu yang dilakukannya. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita seperti itu? Kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Jadi dari Ayub ini kita belajar bahwa apapun kesibukan kita, kita harus seperti Ayub yang dapat meluangkan waktu untuk menyembah dan menaati Tuhan kita. Amin. Amin. Jadi sebenarnya tidak ada alasan bahwa tidak ada waktu untuk Tuhan.
Semua kita pasti ada waktu untuk Tuhan. Bahkan setiap saat pasti kita bisa meluangkan waktu untuk Tuhan. Yang setuju katakan amin. Sebagaimana yang sudah disampaikan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya pada minggu lalu, bahwa hal buruk terjadi pada Ayub dan itu datangnya dari iblis. Betul? Namun perhatikan baik-baik, sekalipun itu datang dari iblis, tetapi Tuhan mengizinkan itu. Tuhan mengizinkan itu terjadi, kekasih Tuhan. Jadi yang menjadi pertanyaan kita di sini adalah, mengapa Tuhan mengizinkan semua itu terjadi terhadap Ayub? Memang iblis yang merancangkan hal yang buruk terjadi kepada Ayub. Tapi yang menjadi persoalan di sini, Tuhan mengizinkan itu. Mengapa Tuhan mengizinkan semua itu terjadi terhadap Ayub? Ada dua hal penting. Yang pertama, karena Tuhan tahu Ayub memiliki iman yang kuat. Perhatikan baik-baik. Yang pertama, mengapa Tuhan mengizinkan semua itu terjadi terhadap Ayub? Yang pertama, karena Tuhan tahu Ayub memiliki iman yang kuat. Katakan amin. Alasan sebenarnya di balik semua ujian yang dihadapkan kepada Ayub, karena Ayub seorang hamba Tuhan yang saleh, hamba Tuhan yang jujur, hamba Tuhan yang takut akan Allah, dan hamba Tuhan yang menjauhi kejahatan. Kalau Ayub tidak seperti ini, tidak seperti yang dikatakan bahwa Ayub itu adalah seorang hamba Tuhan yang takut akan Tuhan dan seterusnya, maka tidak mungkin iblis datang dan mengatakan atau minta izin sama Tuhan. Amin. Tetapi iblis tahu persis bahwa Ayub hamba Tuhan. Jadi kalau saudara dan saya ini hamba Tuhan, memang kita tahu hal buruk itu direncanakan iblis, tetapi Tuhan mengizinkan itu karena kita percaya lewat itu semua kita akan melihat perkara Tuhan terjadi atas kita. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ini Allah sendiri yang berkata, Tuhan sendiri yang berkata kepada iblis tentang siapa itu Ayub. Bahwa memang betul Ayub itu adalah seorang hamba Tuhan yang saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Tuhan mengizinkan iblis untuk menguji Ayub karena Tuhan tahu bahwa Ayub dapat menangani persoalan tersebut. Ayub dapat menanggung masalah tersebut sekalipun berat bagi Ayub. Karena saudara sudah baca di Ayub 7 ayat 1 sampai 21 itu keluh kesah jeritan hati yang sangat amat di hadapan Tuhan. Disampaikan Ayub kepada sahabat-sahabatnya, saudaraku. Jadi sebagai manusia yang manusiawi, wajar kalau ada jeritan hati seperti ini, keluh kesah seperti ini, karena persoalan yang sangat amat berat dihadapi oleh Ayub. Katakan amin. Nah, kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, sekali lagi Tuhan mengizinkan iblis untuk menguji Ayub karena Tuhan tahu bahwa Ayub dapat menanganinya, Ayub dapat menanggung masalah tersebut oleh karena imannya kepada Tuhan yang benar. Amin. Sebagaimana di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 13 dikatakan begini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Saya bertanya sama Bapak Ibu Saudara, kira-kira masalah yang alami Ayub ini biasa atau tidak? Tapi kalau kita selaraskan dengan 1 Korintus 10 ayat 13, terus kita katakan Ayub punya masalah itu biasa bagi dia. Memang kalau kita baca kisah Ayub itu sangat amat menyedihkan, saudaraku. Tetapi kalau dasar ini yang menjadi dasar iman kita, maka saya percaya
persoalan itu dapat kita tanggung. Amin. Firman Tuhan berkata 1 Korintus 10:13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu, kekuatan manusia. Sebab Allah setia, perhatikan baik-baik. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Jadi orang-orang yang dapat menanggung persoalan itu, mungkin dia bisa stres karena masalah, tetapi dia tidak depresi apalagi gila. Amin. Karena apa? Karena Tuhan setia. Ketika cobaan datang, Ia akan memberikan jalan keluar. Dia akan memberikan solusi. Dia akan memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita dapat menanggungnya. Memang betul ketika kita baca kisah ini, kisah Ayub ini kisah yang amat sangat berat. Tetapi kalau saudara mau lebih tahu lagi, ketika kita ada bersama-sama, ketika kita ada di surga bersama-sama dengan Ayub, baru ketong tanya Ayub. Pasti Ayub bilang, pencobaan yang saya hadapi itu pencobaan biasa. Haleluya. Karena apa? Karena Tuhan yang memberikan kepada kita jalan keluar, solusi, pertolongan, kemenangan itu. Sehingga kita dapat menanggungnya untuk kemuliaan Tuhan. Kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Tuhan melihat bahwa Ayub memiliki iman yang kuat. Amin. Sehingga rangkaian ujian, mulai dari segala ternaknya, sapi lembunya dicuri, kekasih Tuhan, kambing dombanya, tiba-tiba api dari langit membakar hangus semuanya. Untanya itu dicuri oleh orang-orang Kasdim. Pekerja-pekerjanya banyak yang dibunuh, kekasih Tuhan, bahkan 10 anak yang mati. Itu rangkaian ujian itu Tuhan izinkan terjadi untuk apa? Untuk membuat Ayub lebih kuat lagi. Amin. Ada satu cerita yang saya pernah baca di buku, kekasih Tuhan. Seperti ini kira-kira. Ketika seorang nakoda berlayar dan tiba-tiba dia menghadapi gelombang laut, angin ribut, dan dia bisa mengatasi persoalan itu, maka ketika dia berlayar lagi dan masalah yang tersebut menghadangnya, dia tetap berkata, kalau yang kemarin saya bisa melewati, maka masalah ini pun saya bisa melewatinya. Amin. Hal yang sama, saudara pikir ketika Tuhan sudah memulihkan keadaan daripada Ayub, tidak ada persoalan yang dihadapi? Tetap ada. Karena selagi kita masih hidup, masih bisa buka mata, masih dapat melihat masalah yang ada di dunia ini. Tetapi karena Ayub sudah melewati persoalan itu, maka persoalan yang lain itu enteng baginya. Karena dia percaya Tuhan menyertainya. Katakan amin. Itu yang membuat Ayub kuat, kekasih Tuhan. Imannya kepada Tuhan. Dan Tuhan membentuk imannya lebih berkualitas, lebih bermutu di hadapan Tuhan, saudaraku. Dan bahkan melalui ujian yang dihadapi oleh Ayub, menjadikan pembuktian di hadapan iblis sebagai pendakwa. Amin. Karena iblis itu pendakwa. Dia tetap dakwa kita. Iblis bisa dakwa Allah di pikiran kita sehingga kita dapat membenci Tuhan. Saudara perhatikan bahwa iblis bisa mendakwa Ayub di hadapan Allah, betul? Maka iblis juga bisa mendakwa Allah di pikiran kita. Makanya banyak orang bisa membenci Tuhan itu karena apa? Karena dia termakan dakwaan setan berkata, Tuhan tidak baik, Tuhan itu kejam, Tuhan tidak mengasihi, dan seterusnya. Kenapa? Karena sudah termakan dakwaan iblis. Tapi saudara perhatikan baik-baik di sini.
bahwa sekali lagi ujian yang dihadapi oleh Ayub itu menjadi pembuktian di hadapan iblis sebagai pendakwa bahwa Ayub benar-benar hamba Tuhan yang kuat di dalam imannya kepada Tuhan. Amin. Kepada Tuhan yang benar, Tuhan yang dia sembah. Makanya iman itu harus bersumber dari firman Tuhan. Roma 10:17 berkata bagaimana? Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Makanya kalau saudara dengar firman Tuhan, dengar secara seksama. Mohon maaf kalau mau pipis pun tahan sebentar. Karena firman ini yang menumbuhkan iman di hati. Nah, kalau setiap minggu pas firman saudara pipis, nah perlu dipertanyakan iblis main-main di situ. Masa mau dengar firman? Pipis. Minggu depan juga begitu pipis, nah hati-hati itu. Nanti iblis bikin pipis terus. Haleluya. Sedangkan kita di atas pesawat 2 jam, kalau kita sudah biasa di kamar mandi, kita bisa tahan turun dulu di bandara baru pipis, ya toh? Iya kan? Ada dengar firman. Haleluya. Karena itu kita perlu tahu apa itu iman. Amin. Karena dunia menyodorkan segala sesuatu untuk membentuk satu atau semacam kepercayaan kepada kita. Dan kita menganggap itu iman, padahal itu bukan iman. Ada seorang hamba Tuhan berkata itu semacam sugesti yang mempengaruhi kita untuk percaya kepada hal-hal yang bukan bersumber daripada firman, tetapi kita sudah memberikan kesempatan bagi iblis untuk menguasai kita. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, sekali lagi karena itu kita perlu tahu apa itu iman menurut Alkitab. Amin. Definisi iman menurut Alkitab itu tertulis di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat 1. Firman Tuhan berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu definisi iman menurut Alkitab. Jadi kalau orang berkata imanmu bagaimana? Imanku seperti di dalam Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita berharap masalah datang sama kita? Kita berharap kita mengalami sakit? Kita berharap ada sesuatu yang tidak baik terjadi sama kita? Tapi ketika hal-hal demikian itu diizinkan Tuhan terjadi, dengarkan baik-baik, ada iman kita yang mampu melihat yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Amin. Jadi iman seperti ini yang harus kita peroleh. Iman yang sesuai dengan Ibrani 11 ayat 1. Kenapa? Karena iman seperti itulah yang dapat mengalahkan dunia. 1 Yohanes 5 ayat 4 berkata, sebab semua yang lahir dari Allah, yang lahir dari firman, yang lahir dari Tuhan mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Yang masih punya iman, katakan saya. Kalau saudara punya iman, berarti saudara punya keyakinan kepada Tuhan yang benar. Amin. Alkitab sendiri berkata 1 Yohanes 5 ayat 4, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Yang percaya bahwa iman kita mengalahkan dunia, katakan amin. Iman kita mengalahkan persoalan, iman kita mengalahkan sakit penyakit, iman kita mengalahkan kuasa kegelapan dan segala sesuatu yang tidak bersumber dari Tuhan. Itulah iman yang benar. Amin. Perhatikan baik-baik. Ayub mengalami persoalan itu dan saya percaya dia pun memperoleh iman yang sama yang terdapat di dalam 1 Yohanes 5 ayat 4 ini. Sehingga kita bisa melihat bahwa Ayub lah, karena iman Ayub lah yang membuatnya mampu mengalahkan persoalan yang ia hadapi. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara,
Kalau kita percaya 1 Yohanes 5 ayat 4 bahwa iman kita yang mengalahkan dunia, itu berarti iman Ayublah yang membuatnya mampu mengalahkan persoalan tersebut, persoalan yang ia hadapi. Iman Daudlah yang mengalahkan Goliat yang ditakuti oleh barisan tentara Israel. Iman perempuan pendarahan 12 tahun yang membuat ia sembuh dari sakit. Iman Bartimeus yang menjelikan matanya yang buta. Iman seorang perwira yang mendatangkan kesembuhan atas bawahannya atau atas prajuritnya yang sakit, kekasih Tuhan. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang ada di dalam Alkitab, kesaksian-kesaksian iman yang kuat, kesaksian-kesaksian iman yang menyembuhkan, kesaksian-kesaksian iman yang mengalahkan persoalan dan tantangan hidup. Amin. Dan saya percaya bahwa kita memiliki iman seperti yang tertera di dalam Ibrani 11 ayat 1 dan dibuktikan di dalam 1 Yohanes 5 ayat 4, iman yang mengalahkan dunia, maka kita pun termasuk menjadi salah satu dari mereka yang mempunyai kesaksian iman yang luar biasa. Amin. Haleluya. Yang setuju katakan amin. Yang percaya imannya luar biasa katakan saya. Praktekkan itu iman. Saya dengar kesaksian dari Mama Dulu Anak. Hari Sabtu kemarin kan Bapak sakit ya. Bapak lagi amat toh. Memang ditelepon. Mama Dulu Anak telepon saya. Cuma mungkin karena HP mati atau jaringan juga tidak mendukung. Jadi kami tidak sempat datang. Tapi saya percaya kalau Bapak lagi amat bisa ada pagi hari ini beribadah. Itu karena iman. Baik iman yang mendoakan maupun iman yang didoakan. Amin. Itu iman yang sama yang membuktikan Bapak Lek Ama bisa ada bersama-sama dengan kita. Yang setuju katakan haleluya. Yang kedua, mengapa Tuhan mengizinkan semua itu terjadi terhadap Ayub? Yang pertama, karena Tuhan tahu Ayub memiliki iman yang kuat. Yang kedua, agar Ayub dapat melewatinya dengan penuh kemenangan. Amin. Agar Ayub dapat melewatinya dengan penuh kemenangan. Kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Ayub pasti melewati persoalan tantangan yang ia hadapi dengan penuh kemenangan. Karena apa? Karena Allah di pihak Ayub. Amin. Karena Allah di pihaknya. Kekasih Tuhan, kita juga seperti itu. Ketika Tuhan mengizinkan persoalan terjadi di dalam kehidupan kita, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah kesehatan, masalah apapun juga itu, Tuhan izinkan supaya apa? Supaya kita melewatinya dengan penuh kemenangan. Amin. Saudara mau menang? Yang mau menang katakan saya. Menang dalam hal apa? Menang atas peperangan hidup. Amin. Masalah-masalah yang dihadapi itu kan perjuangan kita, peperangan kita. Makanya ada hamba Tuhan berkata bahwa peperangan itu suatu keharusan, tapi kemenangan itu suatu kepastian bagi kita yang percaya kepada Tuhan yang benar. Amin. Haleluya. Jadi saya percaya Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan mengizinkan persoalan itu dihadapi oleh Ayub agar Ayub bisa melewati persoalannya dengan penuh kemenangan karena Allah di pihaknya. Dan melalui ujian tersebut Ayub memperoleh kesaksian bahwa Allah menyertai dan menolong Ayub dari setiap persoalan yang ia hadapi. Amin. Haleluya.
Jadi ketika Tuhan tolong kita, dia tidak akan berhenti untuk menolong kita. Dia terus menolong kita. Dia terus memberkati kita. Dia terus menyertai kita. Dia terus membebaskan kita dari setiap persoalan yang kita hadapi. Karena itu, kekasih Tuhan, seberat apapun masalah yang kita hadapi, seberat apapun masalah kita, Tuhan sanggup, Tuhan berkuasa membebaskan kita dari persoalan-persoalan yang kita hadapi. Amin. Haleluya. Makanya saudaraku, di dalam Roma 8 ayat 31 dikatakan begini. Sebab itu, apakah yang akan dikatakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Percaya Bapak Ibu Saudara bahwa Allah di pihak saudara? Saya. Kalau Allah di pihak kita, lebih besar Allah atau lebih besar masalah? Lebih besar Allah. Terus kalau Allah lebih besar, apakah mungkin iman kita digoyahkan? Kecuali kita tidak melihat Allah. Amin. Tapi saya rasa tidak. Karena kita percaya Allah lebih besar, lebih dahsyat dari persoalan yang kita hadapi. Roma 8 ayat 31 berkata demikian. Karena Allah di pihak kita. Kalau Allah di pihak kita, siapakah yang menjadi lawan kita? Apakah iblis yang menjadi lawan kita? Apakah persoalan yang menjadi lawan kita? Apakah tantangan hidup yang menjadi lawan kita? Tentunya bisa saja. Ada hal-hal yang tidak kita harapkan terjadi. Tetapi dengarkan baik-baik. Tuhan tetap di pihak kita. Allah tetap di pihak kita. Kalau Allah di pihak kita, tidak ada yang menjadi lawan kita. Karena apa, kekasih Tuhan? Karena semua pasti tunduk pada Tuhan yang ada di pihak kita. Amin. Haleluya. Makanya kita berkata dalam kitab Filipi, segala nama tunduk dalam nama Yesus. Berarti setan tunduk. Setan yang mana? Lucifer, kuntilanak, tuyul. Tapi Bapak Detan bukan tuyul. Memang sama-sama rambut tidak ada. Haleluya. Apalagi pocong. Semua nama setan tunduk dalam nama Tuhan yang ada di pihak kita. Jadi ketika dia mau datang ganggu, dia lihat Tuhan di pihak kita, dia sonde berani. Kecuali dia minta izin di Tuhan, Tuhan kasih izin, itu beda lagi cerita. Amin. Tapi kalau dia mau datang buat kita tanpa seizin Tuhan, sehelai rambut pun tidak akan jatuh. Katakan haleluya. Masalah apa kekasih Tuhan? Masalah pekerjaan kah? Masalah rumah tangga kah? Masalah kesehatan kah? Semua yang namanya masalah tunduk di dalam nama Tuhan yang ada di pihak kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita kuat menghadapi masalah, kita mampu keluar dari persoalan, dan bahkan kita menang atas segala perkara. Itu karena Tuhan yang melakukan bagi kita. Jadi kalau Tuhan yang melakukan bagi kita, maka sudah pasti kita kuat menghadapi masalah, kita mampu keluar dari persoalan, dan kita menang atas segala perkara. Yang setuju katakan amin. Makanya Filipi 4 ayat 13 berkata seperti ini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Segala perkara. Apakah satu masalah saja? Dua masalah? Banyak. Segala masalah, semua masalah dapat kita tanggung di dalam siapa? Di dalam Dia, di dalam Tuhan, di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepada kita. Jadi karena kekuatan Tuhan itulah kita mampu menang, mampu menanggung segala perkara yang diperhadapkan kepada kita. Amin. Haleluya. Makanya Filipi 4:13 berkata seperti itu. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Amin. Percayakah kekuatan Tuhan ada pada saudara?
Percayakah kekuatan sorga ada pada kita? Alkitab juga berkata begini di dalam Kisah 1 ayat 8. Tetapi apabila Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Percayakah Bapak Ibu Saudara bahwa ada Roh Kudus di dalam diri saudara? Itu berarti ada kuasa surga menyertai kita. Kuasa untuk apa, Bapak Pendeta? Kuasa untuk menanggung segala perkara. Kuasa untuk menang atas semua persoalan. Yang setuju katakan amin. Kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Bahkan bukan hanya itu saja. Alkitab juga berkata bahwa kita lebih dari pemenang. Roma 8:37 berkata, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Mengapa kita dikatakan lebih dari orang menang? Karena Tuhan yang berperang melawan, Tuhan yang berperang bagi kita, dan Dia yang memberikan kemenangan kepada kita. Amin. Ada ilustrasi seorang hamba Tuhan seperti ini, lebih dari pemenang. Misalnya seorang suami, dia seorang petinju. Terus dia berusaha dengan sekuat tenaga, berlatih sedemikian rupa kekasih Tuhan, agar dengan tujuan supaya dia menjadi pemenang di atas ring. Amin. Dan ketika dia mulai bertinju dengan lawannya dan hasil akhirnya dia menang, memang kita tahu juga dia pasti babak belur karena pukul dari temannya. Tetapi ketika dia pulang dengan kemenangan, dia kasih hadiah piala kepada istrinya, maka istrinya yang disebut lebih dari pemenang. Amin. Tuhan kasih kita lebih dari pemenang. Kenapa? Karena Tuhan yang berperang bagi kita. Yang setuju katakan haleluya. Memang ada persoalan, ada tantangan hidup yang datang, tapi dengarkan baik-baik. Alkitab sudah berkata Tuhan di pihak kita. Dia tidak hanya berdiri dan melihat atau menonton kita, tetapi Dia ada di pihak kita untuk membela, menolong, memberkati, dan membebaskan kita dari persoalan yang kita hadapi. Itu yang dialami oleh Ayub. Katakan amin. Saudara akan baca terus kisah akhir dari hidup Ayub. Dia diberkati berapa kali lipat? Sungguh luar biasa. Amin. Itulah tandanya Allah di pihak Ayub. Saudara dan saya juga percaya dan imani bahwa kita akan melewati setiap persoalan tantangan dengan penuh kemenangan karena Allah di pihak kita. Berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Lebih lagi, tepuk tangan juga tidak semangat. Lebih semangat lagi, katakan amin. Haleluya. Mari kita tutup Alkitab kita, kekasih Tuhan. Luar biasa, dan saya percaya bahwa iman kita tidak tergantung keadaan. Amin. Iman Ayub tidak tergantung keadaan, iman kita juga tidak tergantung dengan keadaan.